Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Natan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyati Allah yursilu mithla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wajdadina mahatina wajaddatina wa umum arwah muslimin muslimatna khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis. Wa khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hazami. Asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid dharain. Wa bi niyati Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi wa yuyassiru jami'a umurina wa nas'al kama nas'aluhu ta'ala ayyubarikolan fi hadzal syahril karim. Ala hadhihi niyyah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatizah, Bapak hadirin, wabil khusus sahibul majlis, keluarga besar muallim Kiai Syafi'i Hazam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 4 Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian Ramadan. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di halaman 14, ini muqaddimah Tuan Musannif. Kalau yang kemarin muqaddimah muhakkik. Nah, sekarang kita baru memasuki buku kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu limalikir riqab. Alhamdu limalikir riqab. Alhamdulillah. Ya, dari Tuan Musannif Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Alhamdu segala macam. Segala macam. Nah, alnya itu listighraqil jinsi. Nah, segala macam puji-pujian milik, ya, milik siapa? Nah, milik, ya, Malikir Raqab, Iqab yang menguasai leher-leher. Leher siapa? Semua makhluknya, ya. Jadi apabila ada seseorang ingin menguasai sesuatu yang diikat lehernya, gitu. Kalau lehernya udah apa? Nah, udah diikat, ente tuntun kemana udah diikutin. Ente mau beli kambing, beli sapi, ya. Apaan yang diikat? Itu untuk diikut. Nah, ada dulu namanya hamba, budak, hamba. Itu bisa diperjualbelikan. Ini hamba ini asal-asalnya hamba itu bukan, ini kan kita ini sendiri umat Islam, ya, tidak mengerti itu, tidak mengerti asal usulnya apa itu. Sehingga kita bisa dipengaruhi oleh mereka yang tidak suka sama Islam. Orang yang tidak suka sama Islam kan kerjaannya nyari-nyari, usil-usil. Apa kata mereka? Kata mereka satu-satunya agama yang apa itu? Yang memperbolehkan, ya, memperbolehkan manusia dijadiin hamba adalah agama Islam, kan begitu. Kan didengarnya nggak enak begitu. Perbudakan. Padahal ada sejarahnya.
Karena kita sendiri umat Islam nggak tahu sejarahnya apa, akhirnya kita termakan dengan isu-isu, opini-opini seperti itu. Asalnya hamba itu bukan kita yang mula-mula, mereka itu sendiri. Waktu zaman dulu kalau ada orang perang melawan musuh, maka musuh yang kalah ya, ditawan. Nah itu mereka jadiin hamba. Pokoknya umat Islam nih ya, ada umat Islam yang ditawan oleh mereka, orang Yahudi, orang Nasrani. Maka kita ini yang tawanan kita, mereka jadiin apa? Oh, nah itu nanti setelah selesai perang, hamba-hamba yang tawanan itu bagaikan ghanimah, dibagi-bagi. Nah, kalau saya kedapatan hamba, boleh saya jual. Itu jadi mula-mula itu bukan orang Islam, mereka itu sendiri sebetulnya. Nah, oleh karena prajurit kita yang ditawan mereka jadikan hamba, maka muamalatan bil misli. Nah, kita memperlakukan mereka juga, kita memperlakukan tawanan mereka, kita jadikan seperti mereka menjadikan tawanan kita. Nah itu. Makanya di dalam fikih itu budak itu sababuhul kufru, kan ada itu. Kan itu sering baca. Itu arik itu sababul kufru. Cuman gurunya itu nggak pernah apa sebab hamba itu sebabnya kafir, nggak pernah diterangin sama guru. Maksudnya itu dulunya dia orang kafir, karena ditawan oleh kita jadiin apa? Hamba. Kenapa kita jadiin hamba? Karena tawanan kita pun dijadikan apa? Nah itu tuh sebabnya. Oleh karena itu apabila dia itu ditawan, kemudian sebelum dibagi-bagi dia masuk Islam, nggak boleh jadikan hamba. Ya, nah, tetapi kalau udah menjadi milik orang Islam, dia baru masuk Islam, nah tetap hamba. Tapi bagi kita dianjurin untuk memerdekakan. Anjuran-anjurannya ada anjuran yang wajib, ada yang sunat. Kalau yang wajib itu seperti apa? Kafaroh. Ya. Orang yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan, ya, batal ini pakai jima. Di samping wajib qada, kafaroh. Apa kafarohnya? Memerdekakan. Siapa yang disuruh? Yang udah masuk Islam. Setelah menjadi milik kita, dia masuk Islam. Nah itu dianjurin memerdekakan. Anjuran ada yang wajib, ada yang Kalau yang wajib berupa kafaroh. Kalau yang sunat, walaupun intan nggak wajib kafaroh, bagi orang yang mampu dianjurin. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan siapa itu? Bilal. Bukan lantaran Abu Bakar punya kafaroh, enggak. Karena Allah mengatakan fakku raqabah itu. Ada raqabah di sini. Jadi bagaimana memerdekakan manusia yang yang menjadi hamba supaya buka lehernya. Ya, karena kalau orang menguasai itu biasanya yang dikuasai apa? Leher. Buka lehernya, yang maksudnya memerdekakan hamba. Kalau ente beli kambing kan apaan yang diikat? Leher. Ini sekedar ini. Alhamdulillah likir riqab. Segala macam pujian bagi zat yang memiliki apa? Menguasai leher. Leher maksudnya menguasai diri hambanya. Semua makhluk ciptaannya itu yang menguasai dialah Allah yang menciptakan. Musahilil asbab. Nah, Allah musahilil asbab. Ini namanya tayamun namanya, supaya Allah mudahkan ya segala sebab. Allazi yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Zat yang semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Ya, yang di langit dan di bumi, kalau di langit udah jelas sebab isinya langit itu malaikat. Nah, yang di bumi di alam semesta semua bertasbih. Cuman kita nggak paham tasbihnya mereka. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua bertasbih. Pepohonan ya selama dia masih hijau, dia itu apa? Bertasbih. Nabi pernah dengan para sahabat rombongan melewati area pekuburan. Nabi Muhammad SAW dikasih tahu oleh malaikat Jibril ada 2 ahli kubur yang saat itu sedang disiksa azab kubur.
Yang pertama disebabkan la yastabri'u minal baul. Ya, sebab waktu setelah selesai pipis tidak apa, enggak tiris, udah keburu istinja. Nah, sehingga nanti kalau dibegerak, sisa-sisa air kencing itu bisa keluar. Nah, itu bisa membuat najis. Ya, pahanya, pakaiannya, sholatnya jadi nggak sah. Nah, lantaran itulah azab kubur. Banyak orang dulu itu kalau habis pipis apa sebelum istinja ngapain dulu tuh? Dehem, maksudnya itu tuh istibro. Yang kedua, karena yamsi bin namimah. Kesono kemari ngumbar fitnah. Nah, ini buzzer nih. Apalagi pakai dibayar gitu. Dia nggak dibayar aja dapat azab kubur, apalagi pakai dibayar. Kan dibayar deh. Kalau nggak dibayar nggak mau deh. Padahal kalau dia tahu azab kubur dibayar berapa juga dia nggak mau gitu. Ya, dibayar berapa juga dia nggak mau. Oh. Kemudian Nabi kita perintah salah seorang sahabat motek apa? Nah, batang pohon. Nah, kemudian batang pohon itu dibagi dua, dicelupin ke area pekubur apa? Dua sahibul kubur yang sedang disiksa. Kata Nabi, semoga yang di bawah yang sedang disiksa mendapat keringanan azab selama daun pelepah pohon yang saya celupin selama masih basah. Nah, jadi kalau dia masih basah berarti bertasbih. Pohonan bertasbih. Makanya orang habis mengkebumikan taruhin apa? Pohon kamboja yang ditunclebin langsung mentik. Nah, supaya terus-terusan basah dia bertasbih. Nah, kalau pepohonan bertasbih yang di bawah dapat rahmat, apalagi kalau yang tahlil inti. Kan ada teman-teman kita yang nggak akur sama kita. Orang tahlilan nggak sampai bid'ah katanya. Nah, yang bertasbih pohon aja yang di bawah dapat kecipretan rahmat, apalagi yang tasbih ente. Yang nggak ada lidahnya. Nggak ada lidahnya. Lagi nggak pakai baca wahbah lagi. Ada pohonan baca wahbah. Ente bertasbih pakai baca wahbah. Jadi yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Hatta syajar. Nah, ini bisa baca hatta syajari. Ya, itu salamun. Ya. Salamun hiya hatta matla'il. Jadi kalau begitu hatanya huruf jar. Hatta syajari. Sampai pohonan bertasbih wal hajar. Tuh di makomnya mu'alim ada batu hajar. Jadi batu selama belum dipecahin dia bertasbih. Kan ada batu. Hatal hajar bertasbih. Sampai wal hitan. Wad dawab. Hitan itu apa hitan? Ya, ikan. Nah, ini kata Ibnu Jamrah ada muallimin nasil khaira. Ya, guru yang ngajarin orang berbuat baik. Nah, itu dia semua makhluk Allah mintain ampun sampai apaan? Ikan. Nah, maksudnya kata Ibnu Jamrah, kenapa yang disebut ikan? Kenapa ikan? Sampai ikan pun bertasbih buat guru. Kenapa? Jadi hanya dia yang nemuin nih. Artinya kenapa khususnya disebut ikan? Karena ikan tuh nggak punya lidah. Kalau makhluk yang nggak punya lidah aja mendoain, apalagi siapa? Yang punya lidah. Tuh burung tuh. Burung ada lidahnya nggak tuh? Ada. Jadi burung tuh lagi doain kita nih. Jadi makhluk bernyawa yang tidak punya lidah aja bertasbih, apalagi yang punya itu wadawab. Nah, kalau dawab yang punya lidah lah. Ahmadu. Nah, ini alhamdu ahmaduhu hamdal. Nah, ini hamdal mamluk. Nah, ini tadi itu kerjaannya tahqiq. Ya, di bawah itu nomor 1 fil matbu muluk. Jadi ada matbu, ada mahtut. Ya, kalau mahtut itu yang masih tulisan tangan, yang masih asli. Kalau matbu yang udah dicetak nih. Jadi
buku yang menjadi dasar tahqiqan ini ada dua, ada yang maktut, ada yang matbu. Kalau di dalam matbu hamdal muluk itu salah. Yang benar bukannya muluk apaan? Hamdal mamluk, bukan muluk. Nah ini namanya tahqiq tadi itu. Kan ada dua cetak, ada yang masih tulisan tangan, ada yang udah dicetak. Kalau yang udah dicetak bacaannya hamdal muluk. Kalau yang masih di tulisan tangan ahmaduhu hamdal mamluk. Yang benar yang mana? Oh, wasahih ma asbatuhu huna itu ada. Yang benar yang aku tulis di sini yaitu mamluk, bukannya apaan? Bukan muluk. Muluk kan raja-raja. Ini faedahnya tahqiq. Ya. Hamdal mamluki lima likihi, seperti pujiannya hamba kepada siapa? Ya. Nah, kepada yang memilikinya. Wal makhluk likihi wa askuruhu syukral abdi. Nah, wa askuruhu syukral abdi. Nah, itu tulisan ya, yang masih tulisan tangan. Yang udah dicetak bacaannya apa? Syukron li abdihi, itu salah juga tuh. Ya. Nah, jadi wasahih ma asbatuhuna kama sabata fil asli, seperti yang masih tulisan tangan ini nih, yaitu syukrol abdi li sayyidihi, sama seperti terima kasihnya hamba kepada siapa? Wal marbubi, ya gitu ya. Wal marbubi, hamdal marbub ya, atau tadi wa hamdal marbubi li rabbihi al malikil wahhab ya. Siapa itu? Tidak lain adalah Allah Ta'ala al-malikil wahhab. Itu hamdalah. Kemudian syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah ini mupatih bacanya ya. Mupatihul ya. La syarikalah, la ilaha illah mupatihul abwab wa muyassirus. Nah ini namanya tafaul. Ya, ini kena muqaddimah buku. Ya, semoga Allah Ta'ala membuka tuh, ketika kasih putuh gitu artinya. Tafaulnya di sini apa? Kan kalau ilmu, kalau Allah nggak kasih putuh, namanya bebel. Diajarin nggak paham-paham. Kata mufatihul abwab adanya pembuka pintu, maksudnya supaya kita ini semua yang ngaji Allah kasih putuh. Wa muyassirus si'ab. Ini juga tafaul namanya ya. Semoga Allah memudahkan yang sulit-sulit. Biasanya sulit-sulit orang belajar, ibaratnya sulit, Allah mudahkan. Asyhadu anna sayyidana wa maulana. Nah, wa maulana ini ada ketiga nih di bawah ya. Maujudun fil matbu fa'atbatuhuna ainis ya, lima fihi min ziyadati ilmin ya, sama enggak salah maulana. Asyhadu anna sayyidana wa maulana. Sayyidana sebetulnya maulana sama ya. Kenapa udah disebut sayyidana sebut maulana lagi? Itu namanya ziyadatu ilmin ya. Ada faedahnya. Jadi disebut yang artinya sama bukan gak ada faedah, nambah faedah ya. Siapa itu? Anna sayyidana. Jadi badalnya Muhammadan ya. Abduhu wa rasuluhu allazi utiya ilmal hikmah wa fas lal khitab, yang mana Nabi Muhammad Allah berikan ilmu hikmah, ilmu yang kagak pakai belajar. Kan Nabi Muhammad buta huruf, memang dibelajar ya. Wa faslal khitab, di samping itu Allah berikan faslal khitab. Apa itu? Artinya omongannya ini apa ya? Ngomongannya apa tuh? Ngomongannya sedikit tetapi mengandung ya. Kemudian asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa hudal muhtadin bihi ila tariqis shawab ya. Allazi uti ilmal hikmati wa faslal khitabi wa hudal muhtadin gitu, atau ya, bihi bin nabi ila tariqis shawab ya. Dialah nabi yang menunjukkan kepada ya orang-orang yang Allah berikan hidayah ke jalan yang benar. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi
ya, wa tabi'ihi hi-nya kepada Nabi, ya, atau ya ila ayyakuma yaumul hisab, sampai hari kiamat. Salawat dan salam. Amma ba'du. Jadi ba'da hamdalah wassalat wasyahadatain wassalat, kemudian amma ba'du, ya. Adapun kemudian daripada itu, fayaqulus sabihu, fayaqul, ini Tuan Musonib menjuluki dirinya sendiri dengan kata-kata as-sabihu, berkata, ya. As-sabihu maksudnya saya ini yang sabih. Nah, ada sabih, ada saih nanti. Kalau sabih itu biasanya di air, kalau saih di daratan. Ya, kalau di air namanya apa? Sabih. Apa sabih kalau di air? Berenang. Nah, kalau di air berenang. Nah, kalau di daratan masih berenang apaan? Apaan tuh? Iya, berjalan. Itu juga dari rumah saya berjalan. Tapi ngider-ngider kemana-mana itu. Namanya apa? Yang berkelana. Nah, kalau orang berkelana kan di daratan. Amma ba'du, berkata, sabih, maksudnya dirinya sendiri nih. As-sabih, ya. Tuh, makanya bilang fi bahri. Ya. Nah, bahri bukan fi bahri, karena sabih. Setelah berkata as-sabih fi bahri, ini nomor 4 ada bahri. Nah, apa ini? Bihar, ya. Bihar itu kan jamak daripada bahrun. Yang benar bahrun atau bihar. Tuh, yang benar di sini. Nah, ini sebaliknya, yang benar yang dicetak. Adapun tulisan tangan bahri, ya. Fi bahril khotiat. Nah, di saking tawaduknya Tuan Mu'alif, dia mengatakan dirinya itu selalu apa tuh? Berenang-renang di lautan apa? Nah, dosa. Nah, ini tawaduk. As-saih fi bahri sayiat, yang apa? Berjalan-jalan di daratan apa? Sayiat, khotiat, sayiat sama. Saya ini, ya, saya berkata, sifat saya ini adalah, ya, apabila di laut saya melakukan dosa, apabila di daratan melakukan sayiat. Ar-roji aparobi, yang selalu mengharap, ya, ampunan Tuhan, ya, karena saya banyak dosa gitu. Tuhan robihi zil karom wal hibat, yang mana Tuhan Allah yang saya minta, yang punya apa, ya, al karom wal hibat. Abul hasanat, nah, dia mengatakan dirinya sendiri, saya ini Abul Hasanat. Nah, baru namanya, nama saya Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi. Lakno ini nama tempat di mana beliau lahir, namanya Lucknow di India. Tajawazallahu an dzambihil jali wal khafi, semoga Allah mengampuni dosanya. Maksudnya dosanya dosa dia sendiri, baik dosa yang jali dan khafi. Apa tuh yang jali, ya? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya Ibnu Maulana Al-Hafidz Al-Hajj. Al-Hafidz Al-Hajj, ya. Al-Hajj Al-Hafidz. Ini kalau dibawa di sini cetakan yang apa? Dicetak itu dibalik Hajj Al-Hafidz. Kalau di atas apa? Dibalik Al-Hafidz Al-Hafidz Al-Hajj. Itu yang di tulisan tangan. Kalau yang dicetak dibalik Al-Hajj Al-Hafidz. Ya. Nah, gitu. Jadi dua-duanya benar dah, ya. Muhammad Abdul Halim. Adkhalahu. Jadi bapak saya itu namanya Muhammad Abdul Halim. Adkhalahullahu daron naim, semoga Allah memasukkan bapak saya ke surganya, ya. Nah, surga yang penuh dengan kenikmatan, itu darun naim. Nah, amma ba'du. Nah, ini namanya muqaddimah Tuan Musonib, menerangin latar belakang kenapa beliau ini bikin buku yang kecil nerangin tentang makai apa. Nah, ini namanya latar belakang. Lama kasuros soal anis sabha. Tatkala banyak orang nanya, nanya saya tentang apa? Tentang sabah, itu alat yang digunakan buat tasbih. Allazi yattakhidhuha. Nah, harusnya bukan allazi, alati begitu. Itu mentem tuh. Ya. Kaza fil asli wal matbu la Allah sahih alati.
baik tulisan tangan, tulisan yang dicetak dibilang allazi, padahal yang benar bukan allazi, apaan? Nah, karena sabhah itu kan muannas, ya. Maka harusnya apa? Ya. Sifatnya juga apa? Oh, ya. Harus sabhah alati. Yang benar bukan allazi, alati. Ya. Orang banyak nanya tentang sabhah yang dijadikan alat, ya. Allazi yattakhidhuhal akhyar, yang dijadikan alat oleh orang-orang akhyar. Apa itu orang akhyar? Ya. Orang-orang pilihan. Kan orang yang megang tasbih. Jadi kalau sekarang nih orang megang tasbih belum tentu akhyar. Dia hanya pemanis saja. Aksesoris. Nah, gini aja, padahal bukan tasbih itu, begini aja. Tapi kalau orang dulu ketika dia bertasbih benar-benar tasbih. Makanya dibilang yang dijadikan alat oleh orang akhyar dulu. Oh, sekarang kan orang hanya apa? Apalagi orang yang agak duitnya banyak kan di tasbihnya juga lain. Yang mahalan gitu. Gini aja tangannya, begini aja tangannya, belum tentu akhir itu. Ini yang kita bilang akhir orang dulu. Ketika dia bertasbih memang benar-benar apa? Wah, bertasbih. Ada orang banyak bertanya tentang tasbih itu yang dijadikan oleh orang yang baik. Untuk apa dijadikan? Li adil azkar. Nah, itu ada 7. Adi itu, ya, di dalam yang dicetak bukannya itu. Bi adi itu salah, ya. Bi adi, ya, bukannya bi adi, li adi itu. Yang benar li adi, bukan apa? Bi adi. Untuk ngitung apa? Zikir. Nah, kalau ente mau zikir 100, kira-kira ente keliru nggak kalau nggak pakai tasbih? Nah, ini walaupun ini 5, ya, udah 5, kan 10 tuh. Nah, ente lupa, udah berapa minggu? Ini susah kan? 20 udah 30. Oh, nah, kalau pakai gitu kan enak. Ya. Wanallah, 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 wanallah. Ini udah habis 100. Marroh ba'da marroh. Oh, kalau memang zikirnya satu-satu. Ya. Satu-satu. Pertanyaannya gini. Hal lahu aslun fi sunnatis sunniyah, ya. Au huwa bid'atun syar'iyah. Pertanyaannya. Apakah menggunakan alat tasbih itu sunnat? Sunnat yang diperintah atau bid'ah? Gitu. Itu pertanyaannya. Gitu. Apakah itu sunnah yang diperintah oleh agama atau bid'ah yang dilarang oleh siapa? Nah, bid'ah kan yang tidak ada waktu zaman Rasulullah kemudian dilarang. Nah, itu pertanyaan yang banyak diajukan oleh orang-orang kepadaku. Wa ajabtu anhu. Nah, ini kan namanya latar belakang buku ini. Aku menjawab anhu dari pertanyaan tadi. Kullamarah, ya. Kullamarah, setiap ada orang nanya, aku jawab. Tanya, aku jawab. Nah, kalau nggak ditulis kan nanya jawabnya kali-kali. Tapi kalau tulis nggak usah jawab, baca ya udah. Annalahu aslan. Jawaban saya adalah annalahu aslan fi sunnah. Jadi pakai tasbih itu ada dasar, bukan bid'ah. Fi sunnah dalam sunnat Nabi. Yartafi'u bihi anhu ismul bid'ah, dengan adanya asal bihi, dengan adanya asal maka hilanglah ponis nama bid'ah. Karena ada asal berarti bid'ahnya hilang. Kecuali kalau memang nggak ada asalnya, nggak ada dasarnya dari hadis, nah baru dikatakan apa? Nah, selama ada asalnya maka ya label bid'ah hilang. Nah, ini aradtu an aktuba fihi risalatan wafiyah. Karena kalau saya jawab mungkin jawaban saya itu tidak lengkap. Tapi kalau saya tulis, ya, dalam satu risalah, ya, maka jawaban itu lengkap dah, wafiyah. Nah, inilah yang mendorong beliau ini bikin buku ini. Kemudian ujalah syafiyah. Saya ingin menulis bihi di padanya risalatan wafiyah wa ujalatan syafiyatan. Ujalah itu artinya
ringkesan yang syafiah, yang menyeluruh. Walaupun sini risalahnya beberapa halaman, tapi di sini mengandung apa? Ya, menyeluruh gitu, segala hal-hal yang menyangkut masalah tasbih. Yatadomanu, nah ini 8. Yatadomanu, itu tulisan tulisan yang udah dicetak, tapi yang masih di tangan bukan yatadomanu, tatadomanu, karena kan fa'ilnya apa? Muannas, ya. Saya tulis, ya, risalah yang singkat yang mengandung, ya, tuh yatadomanu. Ala. Nah, ini ala adalah itu 9. Apa itu ala 9? Ya. Kadzabil wal aslu tatawannu. Kadzabil asla ala sahih tastamilu. Harusnya bukan tastamil ya tatamanu atau tastamilu ala. Nah, ala di sini nomor berapa itu? 9. Kadzabil asli, ya. Wal asah anafi la ya tatamanu ya ta'adda bi nafsihi. Menurut kaul yang asah, ya tadomanu itu muta'addinya dengan dirinya sendiri, tidak perlu menggunakan huruf jar gitu katanya. Ini kan menggunakan huruf jar. Ya tadomanu ala. Yang benar itu langsung aja ya tadomanu zikro gitu. Tatadomanu zikro. Itu namanya ya ta'adda binafsi. Nah, ini yang sulit ini bahasa Arab, ya. Saya mengalami kesulitan saat saya bikin tesis bahasa Arab. Yang sulit itu PL muta'addi, bukan lazim. Muta'addi ada yang muta'addi dengan langsung, ada yang muta'addi dengan apa? Nah, dengan huruf jar. Nah, muta'addi pakai huruf jar nggak bisa dikias-kiasin. Kita harus dengar dari orang Arab, baca buku-buku. Roghiba fi, roghiba anhu. Nah, saya lagi sholat tarawih, saya memperhatikan doa orang baca tarawih itu yang dihafal. Coba siapa yang hafal? Iya, tahu kamilin maksudnya itu. Di dalam doa itu ada itu PL muta'addi dengan huruf jar. Coba siapa yang hafal? Ayo baca satu-satu bacanya. Ayo. Allahumma ja'alna bil imani al-kamilina bi. Di situ. Iman, Allahumma ij'alna bil imani kamil. Jadi kamilin pakai apa? Bi. Terus wa bil faraid muaddin bil faraid. Muta'addi pakai ba. Terus wa ala sirati wa ala hafizina ala. Ada nggak memperhatiin kayak model gitu? Saya bisa perhatiin tuh. Ya, kalau hafadhah kalau binafsihi hafadhahu itu. Ini nggak bisa hafizina ala. Itu harus samain. Emang orang Arab yang bilang begitu. Apa terus? Fa'ilina li zakat. Nah, pakai lam. Zakat li. Fa'ilin li zakati fa'ilina li zakat. Terus walima indaka tolibina li ma indaka. Terus terusnya. Nah, ini contoh PL yang muta'addi, bukan lazim. Muta'addinya enggak langsung tapi menggunakan huruf. Nah, itu yang katakan muta'addi bukan binafsihi. Di sini ada itu, ya. Jadi anna apa ya tadaman ya ta'adda binafsi. Ya, bukan pakai ala, langsung ada tatadamanu zikra gitu harusnya. Ya. Nah, ini untuk mengetahui apakah muta'addi binafsihi atau dengan huruf jar yang mana lagi. Nah, itu harus kita sering baca buku bahasa Arab, nanti kita bisa. Ini kalau jarang-jarang membaca buku, kita keder. Keder murah. Ini sekedar bagi-bagi pengalaman. Ya. Baik. Yang mengandung apa ini? Yang kecil ini mengandung apa tuh? Menyebut, ya, meliputi menyebut tentang maya dulu alai yang menunjukkan kebolehan apa itu tadi, mangga
Nah, kemudian wa yastamilu, ada 10 di situ. Yastamilu itu harusnya bukan yastamilu, tastamilu, karena fa'ilnya apa tadi? Sabha. Ala ma yata'allaqu biha. Oh, risalah kecil ini mengandung yang berkaitan dengan apa tuh? Menggunakan apa? Nah, karena saya ingin bikin buku walaupun kecil, tawajjah tuh. Oh, ya orang bikin buku itu nggak langsung harus apa tuh? Tawajjah tuh ila tatabu'i ma yata'allaqu biha min asfaril hadisil mu'tabarah. Maka langsung aku menelusuri, nah gitu, mencari-cari, menelusuri hadis-hadis, kitab-kitab hadis, asfarul hadis tuh buku-buku hadis. Ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, itu asfarul hadis. Yang muktabar, saya menelusuri hadis-hadis yang terdapat di dalam buku-buku hadis. Bukan hanya itu aja, dapatir, ya, ila dapatiril fikhi, oh, buku-buku fikih yang muktamadah. Ini kan hukumnya bukan hanya di dalam hadis, demikian juga pendapat ulama-ulama di dalam kitab fikih. Sehingga setelah semuanya aku cari, ya, jamak tuh, sehingga terhimpunlah qadron kasiron, ya, qadfi al awraq mutafarriqah. Nah, itu belum aku himpun itu, ya, baru, ya, dari Bukhari catat, dari Muslim catat, masih berserakan di mana-mana, ya, masih berserakan, belum saya susun lah begitu, ya. Nah, itulah summa zofirtu birisalatil hafiz. Kemudian aku menjumpai Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti pernah mengarang juga, mengarang risalah, ya. Ya, ini kan Al-Hafiz Suyuti terkenal mazhab Syafi'i. Shahibut Tasani fil Mufidah, yang banyak sekali karangannya yang sangat apa? Berfaedah. Nah, ini, ya. Jadi Imam Suyuti adalah salah satu ulama yang Allah berkatin waktunya. Oh, jadi ulama-ulama dulu itu sangat memelihara waktu, sehingga tidak ada satu second, bukan satu detik, tidak ada satu second pun yang berlalu, ya, tanpa membuat sesuatu yang faedah. Contohnya Imam Suyuti. Kita ini sama-sama dengan Imam Suyuti diberikan waktu satu hari 24 jam. Emang Imam Suyuti waktunya satu hari 40 jam. Sama kan? Kok kenapa? Oh, beliau meninggal dunia umurnya kurang dari 60 tahun. Nah, kemudian buku karangannya lebih dari 600. Sedangkan dia ngarang tuh kan enggak sejak lahir. Orang lahir langsung ngarang. 600 buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Paling kecil karangannya tafsir Jalalain. Ya, paling kecil. Ente baca tafsir Jalalain bertahun-tahun nggak habis, cuman baca doang. Habis ngajinya sebulan sekali. Paling kecil. Padahal waktunya Imam Suyuti sama, satu hari 24 jam. Kenapa? Ente bilang, udah seminggu, belum ngapa-ngapa, udah seminggu. Belum ngapa-ngapa, udah seminggu. Masya Allah. Imam Suyuti, kalau mau dihitung-hitung, mungkin satu hari ngarang satu buku. Ngarang, bukan baca. Ini Imam Suyuti. Jadi kagak ada satu ilmu pun yang tidak dikarang oleh Imam Suyuti. Di antaranya ini hukum tasbih udah dikarang oleh Imam Suyuti. Shahihut Tasanif Al-Mufidah, Ta'alifil Adidah fi hadil masalah ini. Apa Imam Suyuti risalahnya tentang tasbih? Al-Minhatu bis Sabhah. Al-Minhah bis Sabhah, baca begitu. Ya, jadi kalau nama-nama itu harus disajakin. Al-Minhah bis Sabhah. Itu judul, ya, buku yang dikarang oleh Imam Suyuti tentang tasbih, namanya apa? Al-Minhatu bis Sabhah. Al-Minhah bis Sabhah. Baik. Fara'aituha muhtasaran. Walaupun itu udah pernah dikarang oleh Imam Suyuti, namun sangat ringkas. Sehingga karangannya Imam Suyuti itu perlu ada tambahan, maksudnya begitu. Kalau memang udah ada ya nggak perlu bikin yang ini gitu. Ya, fara'aituha muhtasaratan fi waraqata, ini hanya dua halaman. Ghayatul ikhtisar, sangat apa?
sangat ringkas ya. Itu ada cetakan wayatal ikhtisor. Itu yang matbu. Kalau yang masih tangan bukan ikhtisor apa? Yang benar yang mana itu? Al-ikhtisor. Yang benar yang ikhtisor. Muktasorotan alal wusul nihayatal ikhtisor. Artinya sangat singkat lah gitu yang dikarang oleh Imam Suyuti itu. Oleh karena itu timbullah pikiranku ingin apa? An adumma ma jama'tu ila ma jama'a huwa. Aku ingin menghimpun apa yang aku buat, aku himpun dengan apa yang dibuat oleh Imam Suyuti sehingga menjadi jam'ul jumu'. Ada namanya jam'ul jawami. Ini jam'ul karena Imam Suyuti itu sangat ringkas, aku tambahin sehingga ya menjadi jam'ul apa? Jam'ul jumu'. Ini jadi aku himpun dalam satu buku, baik yang dikarang oleh Imam Suyuti sama yang dikarang oleh aku. Wa usamihi. Aku namain buku ini asalnya itu apa? Hadiyatul Abror fi Sabhatil Azkar. Hadiyatul Abror fi Sabhatil, hadiah ya. Hadiahnya orang abror ketika apa tuh ya, membaca zikir. Wa kana dzalika fi sanatil khamisah wa samanin. Itu saya bikin tahun berapa ini? Ya, san khamisah wa samanin ba'dal alaf, tahun 1085. Tahun 1085. Kan kemarin mu'alif meninggal dunia, kemarin udah diterang tahun 1300. Ya, itu enggak maksudnya Imam Suyuti saat Imam Suyuti bikin bukunya itu tahun 1000 berapa? 1000 berapa? Khamisah wa samanin ba'dal alaf, 1200 gitu. 1285. Kan beliau meninggal tahun 1304. Nah, ini buku dikarang oleh beliau tahun 1285. Masih ada 19 tahun sebelum dia meninggal dunia. Ala sahibi Abdullah. Lakin lam yatayassar li dzalik. Namun walaupun udah terhimpun belum sempat ditulis tuh. Ya, lam yatayassar li. Ya. Walaupun semuanya udah siap dicetak belum bisa, ya. Lam yatayassar li dzalik, belum Allah berikan kemudahan aku untuk apa itu? Kalau sekarang mencetak. Kenapa? Liwuku'i fil mahalik. Karena waktu itu saya ada di mana nih? Di perantauan lah, ya. Ya. Dia ninggalin tempatnya karena tempatnya mungkin waktu itu dijajah atau di apa, sehingga dia itu ada di perantauan, sehingga mau menulis mencetak buku nggak bisa. Sampai kapan itu? Tertunda, ya. Ila an raja'tu ilal waton. Sampai saya balik ke negeri saya India gitu. Waktu itu udah aman. Semoga hufizo anil fitan. Semoga negeri saya India Allah pelihara dari huru-hara. Wa aqamtu bihi qadran minaz zaman, ya. Dan aqamtu bihi, ketika saya pulang ke negeri saya menetap beberapa lama. Nah, di sanalah sonnabtu hunak rasaila katsiroh. Saya bikin buku yang banyak, bukan hanya buku ini. Wadapatiro kabiroh, baik yang sogiroh, rosail sogiroh, kalau dapair buku yang besar. Walam azal aksud tabyidatil kasohaib, lam azal aksud, dan aku lam azal artinya belum bisa, ya, untuk tabyid itu apa ya kalau bilang mencetak, ya. Tilka sohaib, buku-buku itu. Wajam'a, ya, lam azal aksudu tabyido wajam'a, ya. Tilka latoib, itu semua latoib itu belum bisa aku cetak. Walakin lam yatayassar li dzalik, ya. Bah, itu belum ada kemudahan bagiku. Nah, ini ada kata-kata zalik 14, ya. Wa zalika, ya, yang sahih zalika gitu. Jadi ada wawunya. Nah, yang benar yang enggak ada wawu. Ya. Nah, namun walaupun semua udah siap belum aku bisa mencetak. Kenapa? Li awaridho.
aradot fima hunak. Karena ada halangan-halangan yang menghalangi fima 15. Ya, ini benar tuh maujud fima. Ada halangan-halangan di sana. Sampai kapan tuh? Ila an raja'tu fi sanatil hadiyah wa tis'in, sampai tahun 1291. Oh, ya. Tadi kan 1285. Itu masih belum bisa. Sampai balik lagi ke negeriku namanya Hyderabad. Ya, tahun berapa? 1200 gitu. 1290 apa? Kalau yang tadi kan 1285. Nah, sekarang 1291, 6 tahun berikutnya, ya. Nafahallahu anil bidah. Semoga negeri saya Hyderabad Allah nakoha, Allah bersihin dari segala macam apa. Nah, disitulah aradtu an asrifa ainanal azima. Ketika itulah aku ingin apa? Ya, membuka inan. Ya, inan itu kan, inan itu tali pelana al azimah. Oh, jadi apa itu artinya? Azimah ini tekad, ya, untuk mencetak baru sini. Wa azidu, ya, ma waqaftu alaihi fi asnahil mudah. Jadi selama 6 tahun sebelum dicetak aku tambah-tambahin lagi, kena orang yang namanya 6 tahun baca buku banyak tambah pengalaman. Wa huwa dhaquha, sehingga buku ini 2 kali lipat dari asalnya tuh, ya. Lakin asdighali bi ta'lifil fawaidil bahiyah fi tarajimil hanafiyah. Namun waktu itu saya sedang sibuk ngarang fawaidul bahiyah fi tarajumil. Nah, beliau ini kan pengikut mazhab Hanafi. Dia ngarang buku biografi ulama-ulama apa? Hanafi. Tarajum itu ya, ulama-ulama, biografi ulama-ulama siapa? Hanafi. Karena beliau ini kan kemarin udah diterangin, karangan bukunya ada 60 lebih, ya. Nah, ini termasuk Baraid ini yang nomor itu, ya. Nomor 2 di halaman 10. Halaman 10 nomor 2. Apa itu karangan? Halaman 10 nomor 2. Al-Fawaidul Bahiyah fi Tarajumil. Ini kan, ya, halaman 10 nomor 2. Kan karangannya ada 60 lebih. Nah, ketika aku mau mencetak buku ini, aku lagi sibuk-sibuknya ngarang buku yang namanya apa? Fawaidul Bahiyah fi Tarajumil. Itu yang mana ani anjamnya. Ini yang mencegah aku untuk menulis atau mencetak buku ini. Qasidan, ya. Takdima tarsifihi ala ta'lifi. Aku bermaksud ingin apa ini ada tarsif di sini. Al-ihkam wa tahqiyah wal jama'. Aku ingin kalau kita mencetak lah. Falama awsaltuhu ila hayyizit tamam. Nah, ketika sudah mau sempurna, wa fadadtu khitamahu bil ikhtitam, ya. Aku sempurnakan. Kapan itu, ya? Fi Safar, bulan Safar tahun berapa? Minas sanatil hadirah. Nah, Safar tahun itu tahun berapa? 1291. Namun waktu aku mau cetak ada lagi yang halangin. Aradotni amrodun atikoh. Ada lagi penyakit nih. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Nah, ini iktibas, dari ayat Quran yang mengatakan apa? Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Orang yang masuk ke laut, ya, itu zulumatin. Ini siapa yang mengalami ini? Nabi Yunus. Nabi Yunus mengalami zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Gara-gara apa nih Nabi Yunus dihukum Allah, ditelen sama ikan. Ditelen apa? Ikan. Nah, ini zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Pertama, gelapnya perut ikan. Karena kan ikan itu nggak ada jendelanya, nggak ada pintu. Gelap pertama. Gelap kedua, gelapnya bawah laut. Kan bawah laut gelap. Yang ketiga, gelapnya malam. Jadi berapa gelap? Masya Allah, 3 kegelapan. Masya Allah. Berkah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
Masya Allah, gelapnya 3. Berkat dia baca la ya Allah Ta'ala hilangin kegelapan. Nah, kalau ente gelap ente baru atu udah puyeng. Gelap ente baru atu. Gelap apa ya? Hah? Bukan, besok belum ada yang dimakan. Nabi Yunus gelapnya berapa? 3. Baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu Nabi Yunus. Ya, karena belum izinin Allah ninggalin pulau, udah ninggalin gitu. Itulah hukumannya tadi. Baik, ada lagi penyakit. Mutarokimah yang apa itu? Yang berlapis-lapis. Ya. Ila an rozakanillah najah, sehingga Allah nyembuhin saya bulan Syahrul Jumadi al-Ula. Ada Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Raja'tu ila ibraz al-amril maknun, kembali lagi saya ingin apa itu? Menyatakan yang tersimpan, maksudnya mau nyetak ini. Wa idza aradallahu syai'an qala lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menghendaki gampang katanya, kun. Nah, oleh karena itu jamak tuh hadzal majmu'ah al-anik. Nah, disinilah aku baru ngumpulin mustamilan ala husnit tahqiq, yang mengandung ya sangat baik dah ya. Muridan fihi aksar ma auradahu Suyuti. Kebanyakan aku ngutip dari apa yang disebut oleh Imam Suyuti dalam buku tadi itu Minhah. Dan aku tambahin lagi tuh ziyadat syarifah alaihi adhaf mudha'afah, yang bertambah-tambah. Sehingga aku tambahin nah ini. Sehingga jadilah buku ini. Apa itu tadi? Nuzhatul Fikri fi Safati Dzikri, ini dia buku. Ini namanya sejarah ya. Laqabtuhu, awal-awalnya aku namain bukannya apa itu? Nuzhatu hadiyatul abrar wa sabhatul azkar ya. Rattabtuhu ala muqaddimah. Ini muqaddimah yang kita baca. Kemudian ada 10 pasal. Nah, ini pasal muqaddimahnya belum kita baca. Ya, terdiri dari muqaddimah dan berapa? 10 pasal. Kemudian nanti diakhiri dengan apa? Khotimah. Wala in ghasa fi bahrihil mustabhir al-mahir laqal kam tarakal awwalu lil akhir. La in ghasa fi bahrihil mustabhir. Seandainya ada orang menyelam. Ghasa namanya apa? Menyelam. Menyelamnya di mana? Fi bahrihil mustabhir. Menyelam di lautan, samudra. Seorang nyelam di samudra. Yang nyelam orang yang mahir. Mahir apa arti mahir? Yang ahli nyelam. Ya, niscaya dia akan berkata, kam tarokal awwalu lil akhir. Nah, ini berapa banyak yang ditinggalkan oleh orang yang dulu terhadap orang yang datang. Gitu. Jadi ini maksudnya ini kita harus selalu ya mengenang jasa-jasa orang yang dulu. Kalau nggak ada orang dulu, ente nggak jadi orang pinter, gitu kan? Coba, jadi ente jangan ngeremehin. Oh, ini guru ngaji saya, guru ngaji, dia udah sekarang jadi profesor. Oke, ya. Kan gara-gara ente jadi ini sih gara-gara siapa? Nah, gara-gara siapa? Oh, ya. Jadi betapa banyak, ya, jasa-jasa yang ditinggalin orang dulu terhadap orang. Nah, maksudnya apa ya? Ini kan dia ngarang buku ini dibaca kitab Suyuti. Walaupun kitab Suyuti itu hanya 2 lembar. Tapi kan gara-gara itu ente bisa memperbanyak gara-gara dia gitu. Itu maksudnya jangan sampai kita melupakan jasa siapa? Orang dulu. Lain kanal fadlu bit taqaddumi sabiq. Arti al fadlu bit taqaddumi sabiq, yang apa itu? Yang fadlu itu yang mulia, yang dahulu. Karena gara-gara orang dulu kita menjadi orang begini. Tuh, pakasratul itila indalahik. Kalau orang yang belakangan banyak membaca. Yang bikin apa? Yang buka pintu siapa? Ya. La aku dzalika fakhrun. Aku tidak mengatakan ini membanggakan diri. Ya. Artinya membanggakan diri artinya yang aku karang ini melebihi dari Imam Suyuti, bukan. Bal tahaddusan bin nikmah, itu tahaddus bin ya, wallahu taala as'al su'ala dhari khusina. Penutup ya, aku minta sama Allah ya, seperti
permintaan orang yang dhari khasyi ayat Allah, supaya Allah jadiin risalah yang kecil ini dan semua sairata sanifi khalisatan diwajhil karim, supaya Allah jadikan itu semua ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena riya. Innahu dzul fadlil amim wal ihsanil qadim wa minhu, dari Allah pula aku minta ayyul himanis sidqa ya wasawab ya fi kulli bab, semoga semua bab yang aku tulis benar. Innahul musta'an, sungguhnya Allah lah penolong kita, wa alaihi tuklan, dan hanya kepadanya kita berserah diri, wala haula wala quwata illa billah, la na'budu wala nasta'inu illa iya. Nah, sampai di sini mukadimah fi haqiqatis sabah dulu. Apa itu sabah? Wallahu alam bishawab. Pas itu, saya nggak rekayasa. Iya kan? Saya nggak pernah ngelihat jam kan? Pas habis akhir, pas jam 8. Baik, nah sebelum kita baca zikrut tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'a wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد